Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya pada sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalian rapikan dulu ya tempat duduknya, lalu alat tulisnya, handphone atau laptop yang sedang digunakan. Baik, Bu. Nah, selanjutnya untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Anak-anakku tersayang, jangan lupa untuk mengisi link absensi di link yang sudah Ibu kirimkan ya di WhatsApp group. Baik, Bu. Alhamdulillah ya anak-anak, di tengah kondisi merebaknya COVID-19 kita masih dapat melakukan pembelajaran walaupun pembelajarannya tidak secara langsung. Nah, untuk kalian yang sedang di rumah jangan lupa untuk tetap menjaga pola tidurnya, makan makanan bergizi, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa memakai masker ketika keluar, dan jangan lupa untuk menjaga jarak satu sama lain. Baik, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian. Coba ada yang berani tidak untuk menyebutkan pekerjaan apa saja yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian? Ayo, siapa angkat tangan? Siapa yang berani? Membuka warung. Nah, bagus ya jawabannya dari kalian semua. Tadi ada yang menjawab sekitar rumahnya ada orang yang bekerja sebagai peternak, ada juga yang membuka usaha warung. Nah, Ibu sekarang mau nanya sama kalian, ada atau tidak di keluarga kalian atau di lingkungan kalian, tetangga, ada tidak orang yang bekerja sebagai pedagang? Ayo acungkan tangannya. Ada, Bu. Saya. Tadi kan kita sudah membahas mengenai berbagai pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian, lalu pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kalian. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan mengenai jenis-jenis kegiatan usaha ekonomi di masyarakat. Hari ini kalian akan mempelajari mengenai tema 2, subtema 1 dari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Baik, Bu. Pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat memahami, mengidentifikasikan, menjelaskan, dan menentukan tentang jenis-jenis kegiatan usaha di dalam masyarakat. Baik, Bu. Baik anak-anak, untuk mengefektifkan waktu, sekarang kita langsung saja menonton video mengenai jenis-jenis bidang usaha ekonomi di masyarakat. Nah, disimak dengan seksama ya, disimak dengan baik-baik. Jangan lupa mikrofonnya dimatikan ya. Baik, Bu. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha perekonomian di masyarakat. Kira-kira kalian udah tahu belum jenis-jenis usaha perekonomian masyarakat? Kalau belum tahu, yuk simak terus video ini. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas jenis-jenis usaha perekonomian di masyarakat, sebelumnya kita harus tahu apa itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan. Nah, anak-anak, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, termasuk keberagaman kondisi geografisnya. Keberagaman kondisi geografis tersebut membuat keberagaman kegiatan ekonomi masyarakatnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Yang pertama, agraris. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha ini lebih banyak terdapat di pedesaan dan pegunungan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Nah, yang kedua ada peternakan. Peternakan merupakan usaha budidaya hewan. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Peternakan dibedakan menjadi peternakan hewan kecil, hewan besar, dan unggas.
Nah, yang ketiga ada perikanan, yaitu usaha budidaya ikan melalui kolam tambak atau akuarium. Secara umum, perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri dari perikanan air tawar dan payau. Yang keempat ada pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan mengambil material dari perut bumi. Barang tambang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ada barang tambang mineral logam, barang tambang mineral non-logam, dan barang tambang sumber energi. Yang kelima ada kehutanan. Hutan di Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Penebangan hutan akan membuat kondisi hutan menjadi rusak, dan ini akan sangat berbahaya bagi kehidupan. Yang keenam ada perdagangan. Perdagangan yaitu kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri, sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Nah, yang ketujuh ada perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Nah, sekarang udah tahu kan jenis-jenis usaha perekonomian di masyarakat. Nah, untuk video-video menariknya terus saksikan di channel ini. Nah, setelah menyimak video tersebut, coba sebutkan apa saja jenis-jenis bidang usaha ekonomi yang ada di video tersebut. Ada yang tahu? Agraris, peternak, perikanan, dan kehutanan. Betul ya apa yang disebutkan Hani dan Astrid, bahwa jenis-jenis bidang usaha ekonomi itu ada 7. Yang pertama itu agraris, yang kedua peternakan, yang ketiga perikanan, yang keempat kehutanan, yang kelima pertambangan, yang keenam perdagangan, dan yang ketujuh itu perindustrian. Agar kalian lebih paham dengan materi ini dan membuat pembelajaran hari ini tidak jenuh, nah sekarang Ibu ingin mengajak kalian bermain bersama. Nah, sekarang kalian klik link yang sudah Ibu berikan di kolom komentar Google Meet dan WhatsApp. Nah, setelah itu kalian diminta untuk mencari bidang-bidang usaha ekonomi di masyarakat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ibu beri waktu 2 menit untuk menyelesaikan permainan tersebut. Dimulai dari sekarang. Baik, Bu. Bagaimana permainannya? Seru, Bu. Menyenangkan, Bu.
Nanti kita bermain lagi ya di pertemuan selanjutnya. Sekarang materinya akan dilanjutkan oleh Ibu Zahra. Kepada Ibu Zahra dipersilahkan. Baik, Bu. Selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan LKS dengan materi yang telah kalian pelajari tadi dalam video. Ibu akan membagikan latihan soal melalui link yang akan Ibu bagikan di grup WhatsApp. Silahkan kalian buka dan kerjakan dalam waktu 10 menit. Baik, Bu. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan LKS-nya? Sudah, Bu. Jika sudah, sekarang kita bahas ya soal-soal yang telah kalian kerjakan. Apakah ada yang bersedia untuk memaparkan hasil pekerjaannya di bidang agraris? Saya, Bu. Ya, silahkan. Petani, kebun cengkeh, dan kebun kopi. Selanjutnya, apakah ada yang bersedia untuk memaparkan hasil pekerjaannya di bidang peternakan dan perikanan? Saya, Bu, Ya, silahkan. peternak ayam, peternak sapi, nelayan, dan peternak lele. Nah, yang terakhir, apakah ada yang bersedia untuk memaparkan hasil pekerjaannya di bidang perindustrian dan di bidang perdagangan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Di bidang industri yaitu makanan kaleng dan minuman botol. Sedangkan bidang perdagangan yaitu penjual di pasar, pedagang bakso, warung, dan pedagang minuman, Bu. Alhamdulillah ya anak-anak sudah bisa menjawab dengan benar, pintar sekali. Nah, selanjutnya siapa yang ingin membuat kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kesimpulannya bahwa di dalam masyarakat terdapat beberapa jenis kegiatan usaha ekonomi, yaitu bidang agraris, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang perindustrian, dan bidang perdagangan. Iya, betul ya. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Kegiatan ekonomi di masyarakat ini bertujuan untuk memperoleh pendapatan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi apa yang telah dikatakan tadi betul ya, terdapat 7 jenis kegiatan usaha ekonomi di masyarakat, diantaranya ada di bidang agraris, di bidang perikanan, di bidang peternakan, di bidang perdagangan, di bidang perindustrian, di bidang pertambangan, dan di bidang kehutanan. Apakah ada yang kurang dipahami dan ingin ditanyakan? Sudah paham, Bu. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Baik. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Cukup menyenangkan bukan? Nah sekarang siapa nih yang masih ingat kalian belajar apa hari ini? Jenis-jenis pekerjaan, Bu. Iya benar. Ada berapa jenis sih bidang pekerjaan yang sudah kalian pelajari? Ada 7, Bu. Coba sebutkan ada apa saja bidang pekerjaannya. Agraris, industri, dan peternakan, Bu. Betul. Coba sebutkan apa lagi? Ada yang tahu? Pertambangan, perikanan, perdagangan, dan kehutanan. Alhamdulillah, sepertinya semuanya sudah paham ya. Benar anak-anak, terdapat 7 jenis bidang pekerjaan yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama ada di bidang agraris, yaitu mayoritas penduduknya yang menjadi petani dan mengelola perkebunan. Yang kedua ada di bidang peternakan, yaitu usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Contohnya ada telur, daging, susu,
dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada di bidang perikanan, yaitu usaha untuk menangkap atau memelihara ikan. Yang keempat ada di bidang pertambangan. Bidang ini biasanya dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. Contoh dari pertambangan itu ada pertambangan emas, pertambangan batu bara, pertambangan minyak bumi, dan masih banyak lagi. Yang kelima ada di bidang kehutanan. Pemanfaatan hasil hutan ini tidak boleh berlebihan ya anak-anak. Terus contoh dari hasil kehutanan itu ada kayu jati, kayu meranti, rotan, dan lain-lain. Yang keenam ada di bidang perdagangan. Nah, di bidang perdagangan ini merupakan kegiatan membeli barang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Yang terakhir di bidang ketujuh ada bidang perindustrian. Ini merupakan kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contoh industri di Indonesia ada di industri makanan, minuman, pakaian, kosmetik, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi ya. Ibu akan mengirimkan link latihan soal evaluasinya melalui grup WhatsApp. Silahkan kalian buka dan kerjakan dalam waktu 5 menit ya. Baik, Bu. Bagaimana? Apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Sekarang kita bahas ya soal yang sudah kalian kerjakan. Baik, Bu. Pertanyaan pertama, jelaskan 3 bidang jenis usaha ekonomi di masyarakat yang kamu ketahui. Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Iya, silakan Nadia. Yang pertama, agraris di bidang pertanian dan perkebunan. Kemudian bidang perdagangan yaitu adanya jual beli. Dan yang ketiga yaitu bidang peternakan, Bu, yang mengambil hasil dari hewan nih, Bu. Ya, betul sekali Nadia. Selain itu ada juga pertambangan, kehutanan, perikanan, perindustrian, sesuai dengan apa yang telah Ibu sampaikan sebelumnya. Pertanyaan kedua, sebutkan hasil dari usaha ekonomi di bidang pertanian dan perkebunan. Siapa yang mau jawab? Padi, jagung, teh, dan kopi. Ya, betul sekali Epi. Selain padi, jagung, teh, dan kopi, ada juga kedelai, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, dan masih banyak lagi. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan negara agraris? Negara yang penduduknya jadi petani, Bu. Ya, betul Astrid. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengelola lahan pertanian. Usaha agraris meliputi pertanian dan perkebunan. Biasanya, bidang usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pergunungan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebutkan bidang jenis usaha ekonomi yang ada di sekitar rumahmu. Di daerah rumah saya itu ada pedagang, petani, dan peternak. Ya, ada lagi? Pegawai pabrik, Bu. Bagus, sangat beraneka ragam ya jenis usaha yang ada di daerahnya. Selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir. Sebutkan bidang jenis usaha ekonomi yang kamu minati dan berikan alasannya. Di bidang agraris, Bu. Karena menurut saya
bidang agraris itu lingkungannya terlihat hijau. Lingkungan yang hijau terlihat sangat asri, Bu. Kalau saya di bidang industri, Bu, karena saya mau buat pabrik sendiri. Wah, hebat ya. Bagus sekali. Semoga minat kalian menjadi mimpi yang dapat terwujudkan, sehingga dapat memajukan jenis usaha dan pekerjaan yang ada di Indonesia. Tidak terasa ya, pembelajaran daring sudah selesai. Silakan Astrid untuk memimpin doa bersama sebelum pembelajaran ditutup. Sebelum pembelajaran ini ditutup, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, diharapkan bersihkan meja yang sudah kalian pakai dan simpan barang-barang di tempatnya kembali ya. Baik, Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih.